Halo. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita membahas film terbarunya Makoto Shinkai ya. Ya, judulnya adalah Suzume. Suzume no Tojimari. Ya, yang artinya apa, Riz? Kalau bahasa Indonesia sih mungkin ya, Suzume si pengunci pintu. Betul, ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Suzume's locking door. Suzume's? Suzume's locking door. Oh, oke. Nah, ini tuh menceritakan tentang Suzume yang terjebak dalam penguncian pintu. Iya, jadi mencegah bencana. Dia terjebak, terlibat dan terjebak ya dalam upaya-upaya untuk istilahnya mengendalikan nature dan bencana kayak gitu. Gempa sih, gempa. Ya, bencana besar yang ternyata nggak akan cuma berdampak pada Jepang ya, ternyata bisa berdampak pada dunia. Nah, premis filmnya seperti bencana ini disimbolkan sama pintu, ada sebuah pintu yang mana itu ada orang yang emang harus mengunci pintunya secara berkala. Betul, dan pintunya ini pintunya itu tidak mendatangkan bencana teman-teman. Jadi pintunya itu semacam gateway. Gate untuk keluarnya bencana. Dari dimensi lain bahwa untuk bencana itu keluar dalam bentuk cacing. Dimensi lain tuh juga mungkin bukan istilah yang tepat ya, karena ini kan masih dalam dunia. Ini tuh kan ngomongin dewa dan lain sebagainya. Bukan dimensi lain, mungkin dunia yang lain. Jadi bagaimana Suzume itu kemudian bertemu seorang pria yang dia tuh adalah pengunci pintu. Iya, juru kunci ya. Literal juru kunci. Dia tuh literal juru kunci untuk dia sedang dalam perjalanan, kemudian mereka terlibat yang memaksa Suzume untuk membantu. Dan ya sebenarnya simpel, Suzume jatuh cinta pada pandangan pertama sama dia, makanya kemudian dia kok mau membantu. Sebenarnya nggak se-shallow itu sih. Mau membantu untuk menyelesaikan masalah penguncian pintu ini. Soalnya ada bencana yang lebih besar karena pintu-pintunya itu kebuka dengan chaos. Tuh. Nah, tadi Deris kan sempat bilang soal jatuh cinta ya. Kalau ngomongin jatuh cinta, lagi-lagi di sini ada trademarknya Makoto Shinkai ya. Apa? Soal jatuh cinta yang seperti ini kayak gitu. Yang ketika jatuh cinta ngelihat orang itu baru sebentar, tapi langsung suka, terus ada upaya-upaya yang diperjuangkan di situ. Nah, Suzume ini Suzume ini aku paham sih kenapa kok banyak yang suka. Kenapa tuh? Karena ini tuh versi perfectnya Kimi no Na wa. Versi Kimi no Na wa yang lebih bagus lagi. Ini ngomongin soal tata ceritanya ya, tata cerita dan kemudian konklusinya itu tuh Kimi no Na wa banget. Agak berbeda sama Tenkinoko. Iya, jadi tadi kita sempat ngobrol teman-teman. Aku sepakat juga bahwa memang Suzume ini adalah versi perfectnya Kimi no Na wa. Kita memang tidak menjadikan Tenkinoko sebagai point of reference karena buat kami berdua Kimi no Na wa dan Suzume itu tuh film punya goal. Punya goal apa? Ada goal yang harus di-achieve. Kalau itu tidak tercapai akan ada konsekuensi yang terjadi. Kayak gitu. Nah, sementara kalau menurut kami berdua film Tenkinoko itu don't know where to go. Ini ada kejadian. Terus kemudian ada yang terlibat. Kalau Kimi no Na wa sama Suzume itu punya sense of urgency ya. Kalau bukan Suzume nggak bisa. Gak ada yang bisa nyelamatin Sota kalau bukan Suzume. Makanya itu kemudian perjalanan Suzume ini tuh kalau dibilang itu kayak road movie. Karena dari ujung Jepang sampai ujung Jepang lagi. Walaupun secara teknis sorotannya memang lebih banyak ketika mereka udah nyampe ya, bukan proses perjalanannya. Tapi bagaimana film ini tuh berjalan, metaforanya tuh banyak banget. Bagaimana dari kota yang terpencil, bukan dari desa ke kota, perjalanan menutup pintu itulah yang kemudian mendewasakan Suzume juga dan membuat dia itu jadi lebih paham sih soal dirinya sendiri. Jadi ini film coming of age yang perfect. Itu dia bahasa yang aku cari dari tadi. Film coming of age. Film coming of age. Tokoh utamanya adalah Suzume. Sota di sini yang cowoknya itu berperan sebagai katalisnya. Betul. Sota udah bukan coming of age, orang udah mau daftar kerja. Berperan sebagai katalisnya. Pintunya itu konfliknya. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomong tadi kan Darius sudah ngomong panjang lebar ya soal premis filmnya, perjuangannya Suzume seperti apa di film. Sekali lagi perjuangannya Suzume itu yang kemudian membuat bagi kami berdua membuat cerita ini
buatku pribadi juga tahu jauh lebih intens daripada Kimi no Na wa. Iya. Kimi no Na wa kan kita baru merasakan intensitas dan urgensinya. Itu kan ketika dia tahu bahwa tujuannya mereka saling terkonek ini ada apa dan harus ada bencana yang dicegah kan. Dan itu tuh udah di 2/3 akhir film. Iya. 1/3 dan 3/3 sepertiga terakhir film. 2/3 pertama film tuh masih fun, temponya enak, lucu, menyenangkan, refreshing. Karena Nah, ini dari awal itu tone-nya tuh udah langsung udah intens. naik. Dan tadi kan Opening act-nya aja serem. Dede kan tadi bilang ini banyak pintu yang mau ditutup di Jepang kan. Dia filmnya tuh ya itu nutup pintu satu desa ke tempat lain, ke tempat lain tuh jadi targetnya banyak dan sepanjang itu tuh intens semua. Iya, gila. Sampai luka, sampai sampai teriak, sampai itu tuh kita tuh yang apa ya, nonton, kita tuh apa ya, routing ya, apa kita tuh ayo sukses. ayo bisa. kayak udah selesai satu masalah kayak oke, ke kota lain lagi. Ternyata gini. Ayo semangat. Selesai kayak lega terus begitu terus sampai klimaksnya di akhir. Wah, cukup betul-betul Apa ya? gripping banget. Jadi teman-teman. apa ya? Hal yang ingin disampaikan film ini tuh banyak dan kena semua. Soal bagaimana kamu tuh harus melihat dunia lebih luas agar kamu bisa dewasa. Kayak Suzume itu kan kayak dia tuh terkurung ya. Dia tuh merasa terkekang, kemudian ketika dia dipaksa buat keluar, dia tuh jadi ngelihat bigger picture. Dunia lebih luas. Mirip-mirip. Ya ini tema subtema kayak gini ada lah, ada di Tenkinoko dan ada di Kimi no Na wa. Tapi ini tuh enak, smooth banget. Terus kemudian soal utamanya soal cinta ya. Bagaimana Shinkai itu selalu ngomong sejak Kimi no Na wa ya. Kalau kamu cinta perjuangkan. Tapi ini tuh punya penyelesaian yang lebih enak, semut dibanding Tenkinoko. Iya, kalau teman-teman udah mengikuti karya-karya Makoto Shinkai dari awal, kita sudah tahu lah tema-tema cinta harus dikejar ini nih, kita udah familiar banget. Nah, tapi bedanya teman-teman. Kalau istilahnya upaya pengajaran cinta itu kan tidak sepenuhnya membuahkan hasil di film-film sebelumnya. Dia dapat ujungnya tapi tidak membuahkan hasil dan tokohnya itu harus hidup dengan hasil yang tidak memuaskan tersebut. Tapi di sini nggak cuma konflik ceritanya yang konklusif, soal perasaan itu juga konklusif. Terselesaikan tidak gantung, tidak ada cliffhanger. Secara perasaan. Terlepas dari bagaimanapun endingnya, tapi itu ada tanda titik di filmnya. Betul. Ada tanda titik di filmnya. Nah, hal menarik lainnya adalah bagaimana aku nggak ngerti, kayaknya Shinkai emang sejak Kimi no Na wa itu dia punya kepentingan untuk mengangkat isu-isu budaya. Ya, budaya Jepang. Budaya Jepang. Nah, kalau di Kimi no Na wa itu ada apa? Yang itu tarian itu. Iya, jadi kalau di Jepang kan, kalau kita ngomongin spiritualitas di Jepang ya, itu kan spiritualitas di Jepang itu kan hampir tidak ada bentuk bakunya jadi kayak agama or something gitu. Bahkan orang di sana juga banyak yang tidak punya agama formal tapi punya belief dan spiritual tertentu. Nah, tadi ngobrol sama Daris kami sepakat bahwa di Kimi no Na wa dan di sini itu tuh dia tuh punya misi untuk menyampaikan pesan. Iya. Dari sebenarnya di Tenkinoko juga sih, cuman nggak nyampe aja. Ya, pesan spiritual itu kalau di Kimi no Na wa kan teman-teman ingat adegan minum sake yang membuat dia bisa connect dengan masa lalu. Itu kan intinya adalah film itu kan mau berpesan bahwa apa yang kita konsumsi itu tuh nggak cuma diserap oleh tubuh kita jadi daging, tapi itu juga diserap oleh jiwa kita dan terhubung dengan waktu dan alamnya. Itu filosofisnya seperti itu. Kalau di film ini, tuh dari tadi sempat bahas. Itu apa namanya? Pintu itu kan adalah perlambangan bahwa ketika menutup pintu tuh ada doa yang diucapkan. Ada kunci yang dianu dan pintu dalam metaphorical dan literal sense. Dan kemudian ketika pintunya tertutup ada rasa terima kasih. Jadi dan itu tuh harus terucap di setiap pintu yang tertutup. Jadi kayak orang Jepang pulang pergi rumah. Jadi kayak lebih kayak ini tuh alam. Yang membuat bencana itu alam. Iya. Bagaimana biar tidak kena bencana? Kita harus berterima kasih pada alam. Kita harus merawat alam. Bencana itu terjadi karena emang alam menghendakinya. Dan jadi kita harus terlibat di siklus itu. Makanya ada chantingnya ketika nutup, ada mantranya. Jadi mantra-mantra itu diucapkan sebagai rasa terima kasih kepada alam bahwa tidak terjadi bencana setelah kami tutup pintunya. Jadi ada dewa-dewa yang disebut, ada perwujudan dewanya, ada penghormatan terhadap alam, terhadap leluhur. Itu tuh bagus banget. Jadi kayak dan ada pengorbanan yang mungkin memang harus dilakukan.
untuk para generasi penutup pintu, karena mereka bilang ini tuh nggak dibayar. Akhirnya kamu baru terpikirkan teman-teman, tapi dari Swiss koreksi aku. Kamu ngomong barusan, aku baru terpikirkan bibinya, itu bibinya Suzume, itu kan bilang sempat terucap bahwa dia tuh menyesal untuk merawat Suzume karena menghabiskan belasan tahun hidupnya. Sementara dia sendiri ya pekerjaannya mungkin belum oke, nggak dapat jodoh segala macam karena dia mengurus Suzume. Mungkin pengorbanan itu juga bisa terlihat di keluarga penjaga kunci kan, karena kan mereka harus menurunkan ilmu itu tuh ratusan tahun mungkin. Karena emang penutupan pintu tuh harus dilakukan secara berkala. Cuman di masa ini kemudian tiba-tiba ada bencana skala besar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sendirian penutupan ini. Mengharuskan Suzume untuk membantu. Nah, itu perjalanan Suzume, kemudian metafora soal bencana. Jepang itu kan negara yang sering terkena bencana ya, terkena gempa bumi. Nggak jauh beda lah sama Indonesia. Makanya apa yang harus dilakukan adalah kita kita minta tolong pada alam agar tidak terjadi bencana. Selain minta tolong, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bagus banget kok, bagus banget. Aku suka banget metafor-metafor. Cukup itu. Pesannya cukup dalam dan cukup subtil ya. Cukup dalam dan itu tuh digunakan sebagai konflik untuk memulai dan menyelesaikan cerita. I see. Ya. Dimulai dengan pembebasan sesuatu, diakhiri dengan penguncian sesuatu. Itu bagus banget. Yang mengibaratkan bahwa sesuatu itu ya memang terjadinya seperti itu, ya memang harus dijaga dan dijalanin. Tidak ada. Dan menariknya lagi, bencana di sini tidak diperlakukan sebagai antagonis ya? Enggak ya? Ya emang ini tuh kejadian yang harus kita hentikan aja. Ya itu akan terjadi, siklus harus dijalani, harus dihentikan aja. Selayaknya siklus alam dan lah ya. Shinkai ngasih not-not menarik sih. Ini kota yang ke Kobe, yang dia kan pernah ada gempa, kemudian di ujungnya itu kan kayak ada Fukuoka nggak sih tadi? Iya. Tadi ada Fukuoka nggak sih? Fukuoka yang kena tsunami itu loh. Sama tadi tsunami, terus ada peringatan radiasi kan, ada wilayah-wilayah yang udah kena radiasi nuklir. Itu kayak Fukuoka itu? Enggak, mungkin. Ya. Nanti harus dicek ulang. Jadi ini tuh worth banget ditonton buat teman-teman yang suka Shinkai. Cuman mungkin teman-teman yang suka Shinkai karena 5 cm mungkin akan agak terkhianati. Ya, kalau kalian generasi penggemar Shinkai yang mulainya dari Kimi no Na wa atau bahkan Tenki no Ko, itu pasti suka. Ini akan suka banget. Tapi kalau kalian penikmatnya dari 5 cm yang belum move on, mungkin akan merasa loh kok gini sih, kok Shinkai jadi begini. Nah, soal itu kita akan habis ini kita akan nge-review seluruh filmnya Shinkai ya, dari Hoshinoko Ue sampai ke Tenki no Ko. Iya, karena kami pribadi juga melihat film Suzume ini takjub juga melihat gimana Makoto Shinkai bisa tumbuh sejauh ini ya. Dari trademarknya dia yang cita-citaan patah hati sampai Garden of Words, kemudian usaha dia untuk menjadi populer di Kimi no Na wa, gimana dia muter-muter jadi agak nggak jelas di Tenki no Ko, dan kemudian matang lagi di Suzume. Suzume itu clear jelas, tujuannya jelas, semuanya jelas. Enak nonton Suzume itu, penuh, full experience. Intens banget teman-teman, ibaratnya apa ya? Mungkin ini pengibaratan yang tidak tepat ya kalau aku mengibarkan ini kayak nonton Infinity War. Tapi kan Infinity War itu kan pindah dari satu konflik ke konflik yang lain. Ya ini ada nggak seintens Infinity War, tapi itu ada konflik. Dia tuh pindah terus dari satu tempat ke tempat yang untuk membereskan misinya. Untuk keran film drama ini tuh nontonnya tegang. Tegang loh, anjir, intens banget. Selesai satu kota pindah ada lagi. Wah, dan itu yang bikin rewatchability-nya tinggi. Pertama, kedua bikin kita tuh agak susah beranjak. Aku tuh kebelet kencing ya. Tapi aku enggak menahan diri. Nyari dan ibaratnya kalau mau kabur ke toilet di bioskop itu momen itu ketika bencana satu kota selesai, itu tuh ya di situ, dan itu pun jedanya pendek. Makanya. Seintens itu teman-teman. Dari sini orang yang nggak segan-segan meninggalkan bioskop kalau dia perlu ke belakang. Kali ini dia tidak punya pilihan untuk bertahan. Iya, saking intensnya, saking eman kalau kelewat itu. Aku paling akan nonton lagi sih nanti. Iya. Aku juga sih pengen nonton lagi ini. Oke, itu dan aja rame ya tadi ya, rame banget. Itu aja kali konten kita soal Suzume no Tojimari. Nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya untuk ngobrolin karya-karya Makoto Shinkai yang lain. Jangan lupa like, subscribe, ayo kita ngobrol di komen. Sama kalau pengen dapat update soal konten-konten kita yang loncengnya di. Iya, jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.